wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Hari Astuti. Saya sebagai Ketua Program Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena telah diterima sebagai peserta didik di SMK Pawiatan Daha 1, khususnya jurusan OTKP. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan gambaran kepada kalian tentang apa sih sebenarnya jurusan OTKP itu. Nah, untuk itulah, mari kita bersama-sama menyimak video tentang profil jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran berikut ini. Hai. Tahukah kalian tentang jurusan OTKP? Apa kira-kira keunggulan dari jurusan ini? Jurusan OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran adalah salah satu kompetensi yang ada di SMK Pawiatan Daha 1 Kediri yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki kecakapan dan kompeten dalam bidang pengelolaan administrasi perkantoran. Jadi, kalian tidak hanya dibekali pengetahuan saja, melainkan juga keterampilan dan sikap. Berikut ini adalah visi dan misi dari jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Pawiatan Daha 1. Visi dari jurusan ini adalah menjadi sekolah dengan tamatan yang unggul dalam prestasi, kompetensi, budaya, dan berakhlak mulia. Sedangkan misinya, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan iptek. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan di bidang perkantoran sesuai kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dengan berwawasan luas, serta menerapkan karakter bangsa menuju era globalisasi. Nah, jurusan OTKP ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu siswa akan memiliki keterampilan yang tidak dipelajari pada jurusan lain. Misalnya seperti kemampuan mengetik dengan menggunakan 10 jari. Jadi nanti di OTKP, kalian akan diajari mengetik dengan memanfaatkan 10 jari kalian. Yang kedua, kemampuan menguasai administrasi yang baik dan benar. Yang ketiga, kemampuan untuk menjadi sekretaris yang handal dan ideal. Serta yang keempat adalah keterampilan table manner. Apakah itu table manner? Table manner adalah etika atau adab atau tata cara makan. Tidak menutup kemungkinan jika nanti kalian menjadi seorang sekretaris akan diminta oleh pimpinan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh relasi perusahaan. Karena itulah, keterampilan table manner ini harus dikuasai oleh seorang sekretaris. Karena dengan keterampilan table manner yang baik, maka akan dapat mencerminkan kepribadian serta citra perusahaan yang baik pula. Sedangkan mapel produktif yang akan kalian pelajari di jurusan OTKP adalah ada teknologi perkantoran. Mapel ini akan diajarkan di kelas 10. Kemudian kearsipan diajarkan di kelas 10 juga. Korespondensi diajarkan di kelas 10. Keuangan akan diajarkan di kelas 11 dan 12.
Kemudian humas dan protokol akan diajarkan di kelas 11 dan 12, kepegawaian, dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana, itu juga diajarkan di kelas 11 dan 12. Untuk menambah pengetahuan siswa dalam dunia kerja, maka dilakukan beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh para siswa. Misalnya, yang pertama PKL atau praktek kerja lapangan. Dan yang kedua adalah KI atau kunjungan industri. Sedangkan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, diadakanlah UKK atau ujian kompetensi keahlian. UKK ini biasanya dilakukan ketika kalian telah duduk di bangku kelas 12 atau kelas 3. Berikut ini adalah beberapa gambar terkait kegiatan siswa dan siswi di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ada kegiatan praktek kerja lapangan. Di dalam gambar ini ditunjukkan bahwa PKL dilakukan di kantor kecamatan serta dinas kearsipan. Selain itu, masih banyak lagi instansi yang bekerja sama dalam kegiatan PKL ini. Misalnya, dengan pemerintah kota, dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dengan Bank Jatim, dan masih banyak instansi yang lain lagi. Kemudian ada gambar kunjungan industri. Yang pertama ini, kunjungan industri dilakukan di Kominfo Surabaya. Kemudian gambar kedua, ini kunjungan industri yang dilakukan di Jawa Pos Surabaya. Dan yang ketiga ada di Hotel Purnama Batu, yang sekalian di sini diajarkan keterampilan table manner. Kemudian yang ketiga ada ujian kompetensi keahlian atau disingkat dengan UKK. Pada gambar pertama, ini SMK Pawyatanda 1 bekerja sama dengan Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Malang. Kemudian yang gambar kedua, ini UKK dilakukan dengan Dinas Kearsipan. Nah, untuk peluang kerja jurusan OTKP, ruang lingkupnya sangat luas. Misalnya seperti menjadi seorang sekretaris junior, kemudian menjadi petugas administrasi, pegawai tata usaha, kemudian menjadi arsiparis, ada petugas perpustakaan, menjadi resepsionis, operator telepon, operator komputer, petugas humas, sampai menjadi wirausaha mandiri. Jadi jangan khawatir, kalian lulusan jurusan OTKP untuk peluang kerja itu sangat banyak. Untuk yang terakhir akan saya tampilkan profil Guru Produktif Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Pawyatanda H1 Kediri. Nah, yang pertama, ini saya sendiri. Saya nanti akan mengajar mata pelajaran teknologi perkantoran di kelas 1, kemudian korespondensi, kemudian sarana dan prasarana. Selanjutnya ada Ibu Dahanti Yuliantini. Beliau akan mengajar mapel otomatisasi dan tata kelola humas dan protokol di kelas 11 dan 12. Selanjutnya ada Ibu Sri Wulandani. Beliau akan mengajar otomatisasi dan tata kelola keuangan
di kelas 11 dan 12. Selanjutnya ada Ibu Tri Sulbianti. Beliau mengajar kearsipan dan otomatisasi tata kelola kepegawaian. Selanjutnya ada Ibu Hima Widya Sasmara. Beliau ini akan mengajar administrasi umum, ekonomi bisnis, dan otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Kemudian ada Ibu Eti Andriani. Beliau nanti akan mengajar pada mapel otomatisasi dan tata kelola sarana prasarana. Dan yang selanjutnya ada Ibu Endang Susilowati. Beliau ini akan mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau biasa disingkat dengan PKK. Nah, selesai sudah materi tentang profil jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.